Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat bergabung kembali dan kita masuk di pembelajaran di jilid 2 dan perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa jilid 2 ini terbagi menjadi dua ya. Ada jilid 2 sesi satu, ada jilid 2 sesi 2. Kalau jilid 2 sesi satu khusus pertemuan 1 sampai 7, di mana syaratnya sudah lulus di jilid satu dan sudah pernah ikut ujian. Nanti adapun untuk sesi yang kedua khusus pertemuan khusus 1 sampai 6 ya. Adapun sesi kedua khusus pertemuan 7 sampai 15 dengan syarat sudah lulus di sesi satu dan kita masuk di bagian bab i'rab. Nah, teman-teman sekalian yang bisa masuk di sini adalah sudah mendaftar dan registrasi ulang karena bukunya ada yang berbeda. Nah, untuk di jilid 2 sesi satu ini di angkatan ke-7 ini nanti teman-teman yang sudah lama mengikuti nanti bisa menyesuaikan bukunya ya. Karena setiap kelas itu apa namanya bukunya tinggal menyesuaikan karena nanti ada beberapa perubahan-perubahan metode. Langsung saja teman-teman sekalian, dan kelas ini interaktif dan dimohonkan interaktif. Ingat kaidahnya, semakin kita sering interaktif maka semakin cepat kita akan paham tentang peraturan dan juga metodenya. Baik, di sini kita lihat kita masuk di pertemuan pertama ya, terhitung pertemuan 11 dari urutan dari jilid satu. Materi yang pertama adalah perkenalan tasrif isim salim rofa. Oke, langsung saja di bagian halaman ke-1 isim. Ayo silahkan teman-teman sekalian bukunya. Ayo berbicara masalah isim. Ada yang masih ingat isim ciri-cirinya ada berapa di jilid satu? Ada, ada 9, bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Ada yang masih ingat? Doi mau? Musyarah, Bagus. Doi mau syaraf singkatan dari apa? domir, Domir. Domir apa lagi? Istifham. Domir, istifham, mausul, isyarah, dan dhorob. Baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat target pembelajarannya, kita lihat di halaman 1 kanan bawah ya. Kita lihat isim. Nah, dari isim ini ternyata isim itu terbagi atau domirnya ada 6. Yaitu simbolnya adalah 1 L, 2 L, dan 3 L. L itu laki-laki ya. Yang kedua, yang selanjutnya 1 P, 2 P, dan 3 P. Nah, kalau kita lihat nih ya, jadi 1 L ini sudah mewakili huwa, anta, dan ana. 2 L, dua laki-laki sudah mewakili huma dan antuma. Dan 3 L itu sudah mewakili hum, antum, dan nahnu. Sedangkan 1 P, satu perempuan sudah mewakili hiya, anti, dan ana. 2 perempuan sudah mewakili huma dan antuma. Dan 3 perempuan sudah mewakili hunna, antunna, dan nahnu. Jadi memang di jilid kedua di metode sekarang sudah sistematis sekali ya, sudah ada target pembelajarannya. Kita lihat, oke, teman-teman sekalian, kita langsung lihat ya, apa saja perubahannya. Kalau 1 L ini kan diibaratkan seperti contoh fa'ilun, maka untuk menjadi 2 L dari kata fa'ilun berubah menjadi kata fa'ilah. Ini berarti perubahannya adalah, huruf tambahnya adalah alif dan nun. Untuk menjadi domirnya 3 laki-laki dari kata fa'ila ini menjadi fa'iluna. Berarti huruf tambahnya apa? Waw dan nun. Jadi seterusnya ya. Jadi kita bagian di rofa dulu. Berarti kalau kita baca dan teman-teman sekalian wajib aktif nih. Berarti di rofa ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Coba kita ganti dengan kata yang lain seperti muslimun. Ayo coba. 1, 2, 3. Muslimun, muslimani, muslimuna. Bagus. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Baik, selesai. Kita masuk di teman-teman sekalian. Ini materi baru ya, dan wajib dikuasai sebelum kita masuk dibaca kitab. Tadi kan atau di jilid satu kan sudah kita pelajari ya bahwa isim itu ciri-cirinya ada berapa? Ada 9. 9. Ciri-ciri yang terakhir namanya doi mau syaraf ya, atau singkatan dari apa? Domir, istifham,
mausul, isyarah, dzaraf. Perlu diketahui teman-teman sekalian, dari 9 ciri-ciri isim ini mengkerucut menjadi 2 bagian. Perhatikan lagi ya. Dari 9 ciri-ciri isim itu mengkerucut menjadi 2 bagian. Satu, ada yang namanya nakiroh. Maaf, ada yang namanya al-ma'rifah. Dan yang kedua, ada namanya nakiroh. Pertanyaannya, al-ma'rifah itu ciri-cirinya apa? Silakan. Al-ma'rifah ciri-cirinya apa? Kita ulang dulu sebelum kita masuk di bab sesungguhnya. Silakan. Al-ma'rifah adalah isim yang berawalan. Alif lam. Nah, itu dia isim yang berawalan al atau alif lam. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita lihat di halaman kedua, isim doi mau syarok ini isimnya al-ma'rifah atau nakiroh? Ayo, apa kira-kira ya di halaman kedua? Coba kita perhatikan teman-teman sekalian, di halaman 2 ini kan ada 2 warna ya, yaitu ada warnanya hijau dan ada warnanya biru. Nah, ternyata warna ini itu ada artinya. Kalau warna hijau itu nama dia kelompoknya al-ma'rifah, sedangkan biru ini kelompoknya nakiro. Berarti kesimpulannya semua isim doi mau syaraf, kan doi mau syaraf itu kan singkatan dari apa tadi? Domir, istifham, mausul, isyarah, dan zorob. Perhatikan, semua isim doi mau syaraf, semuanya dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim zorof. Ini dulu nih yang diketahui nih teman-teman sekalian. Jadi ingat, semua isim doi mau syaraf, semuanya dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim zorof. Harus tahu kaidahnya, karena kalau sudah tahu kaidah tersebut teman-teman sekalian, maka ini mudah untuk dimengerti. Ayo langsung saja kita praktek. Kita cari dulu yang bagian isim dulu ya. Kita berikan tanda. Kalau isim al-ma'rifah, kita kasihkan tanda apa ya? Boleh tanda bulat nih. Kalau al-ma'rifah tanda bulat, kalau nakiro kita kasih tanda apa ya? Atau kita kasihkan simbol saja ya. Kalau al-ma'rifah itu pakai simbolnya A, kalau nakiro itu simbolnya N. Ayo kita fokus mencari di isim dulu ya. Kata pertama. Kata pertama ini isimnya al-ma'rifah atau nakiro? Al-ma'rifah. Bagus, al-ma'rifah. Apa ciri-cirinya? Ada alif lamnya. Ada alif lamnya, ada lagi selain itu? Harus tahu dulu nih kaidahnya ya. Kemudian di awal kalimat. Oke, di awal kalimat. Oke, masih ingat tadi kaidahnya? Alladzina ya. Jadi langsung dibuka di halaman 28. Alladzina ini termasuk isim doi musyarraf. Ingat kaidahnya, semua isim doi musyarraf dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim dzaraf. Harus tahu dulu kaidahnya tuh. Berarti alladzina ini 2 ya, berawalan al, yang kedua doi musyarraf. Oke. Ayo kita fokus ke al-ma'rifah dan nakir dulu ya. Berarti simbolnya A, al-ma'rifah ya. Kalau nakiro N. Ayo kata selanjutnya yang kuduna ini dia isim atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, jadi kita fokus ke isimnya. Kalau isim baru kita cari di al-ma'rifah atau nakiro. Kata selanjutnya ahad. Ahad ini al-ma'rifah atau nakiro? Maaf, isim atau bukan? Ahad Bukan. bukan. Oke, yang lain silakan, ada suaranya mungkin bisa bantu. Yang benar adalah dia isim ya, hanya mungkin dari ciri-cirinya belum terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat ahad ini, kalau dia isimnya al-ma'rifah atau nakiro. Nakiro. Nakiro alasannya Tidak ada alif lamnya. tidak alif lam. Nah, begitu tuh caranya ya. Kata selanjutnya atau lafaznya lafaz Allah, dia isim atau bukan? Isim. Isim. Oke, pertanyaan selanjutnya al-ma'rifah atau nakiro? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah alasannya Dia nama, sebuah nama. sebuah nama atau juga berawalan berawalan al ya, berawalan Hmm. al. Oke, kita lanjut. Ayo.
Kata selanjutnya mim nun. Isim atau bukan? Nah, Bukan. Oke, kita lewati. Ba'at. bukan, Ba'at isim atau bukan? bukan. Bukan. Oke, silakan. Yang lain mungkin bisa bantu. Qobla sebelum, ba'da sesudah. Berarti isim atau bukan? Harus Bukan. apa? Bukan. 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 Oke. Ba'at ini selalu diulang atau tidak? Ba'da masuk di isim zorof. Oke, berarti dia masuk di isim ya. Pertanyaannya, Nah, ini kan isim zorof nih. Qobla sebelum, ba'da sesudah. Ayo dari ba'at ini, dia al-marif atau nakiroh? ya ini dorof berarti nakiro. Nakiroh, bagus ya. Ingat kaidahnya, semua isim doi mau syaraf dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim Dorof. zorof. Nah itu harus tahu dulu tuh kaidahnya tuh. Oke, kata selanjutnya misak. Misak ini isim deh. Langsung saja misak. Isim ini al-ma'rifah atau nakiroh? Misak. Misal, Misak al-ma'rifah atau nakiroh? Ayo. nakiro. Nakiroh alasannya. Ya, tanpa alif lam. Tanpa alif lam bagus. Ha atau hi. Al-ma'rifah atau nakiroh? Al-ma'rifah. Alasannya. Ya, domir Domir atau bagaimana kaidahnya? Semua isim doi mau syaraf dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim. dan dorof. Oke, nah begitu caranya ya. Jadi harus tahu. Oke. Kata selanjutnya wawunya ini bukan isim ya. Ya una ini bukan isim karena dia fi'il fil mudhari yang berawalan ya. Ma-nya ma mausul. Berarti ma mausul ini al-ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Nakirah. Ma'rifah. Al-ma'rifah. Ayo, yang lain mana suaranya nih? Alasannya. Alasannya dia doi mau sorof. Nah, itu dia tuh. Jadi begitu caranya ya. Ini langkah kedua untuk baca kitab. Simbolnya A. Amarallah. Ya, lafat Allah. Ini al-ma'rifat atau nakirah? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Oke. Bihi, hi-nya ya. Ayo silakan hi-nya A atau N? A. A. Alasannya. Domir. Domir ya. Atau doi musyaraf. Ayu shola yufsiduna fil ar. Al-ar. Al-ar. A. Nakir. Oke. Ma'rifah. A ya. Oke. Ulaika. Ulaika mausul berarti ma'rifah. Al-ma'rifah. Hum. Hum. Hum ma'rifah. Al-ma'rif al-khosiruna. Al-khosiruna. Al-ma'rifatu nakirah. Ma'rifah. Al-ma'rifah. Oke, baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Oke, eh baik teman-teman sekalian. Ini langkah pertama. Ini kan baru perkenalan nih, karena kemarin itu sempat kita libur agak panjang ya. Ayo, bagaimana baca kitab di jilid ke-1 pertama mencari kosakata yang selalu terulang dulu ya. Kalau selalu terulang, berarti pasti dia bisa dibaca, pasti tahu kelompoknya. Kenapa? Karena selalu diulang waktu di jilid ke-1. Ayo kata pertama, kita kembalikan dulu ke kata pertama. Kata pertama selalu diulang atau tidak? Sering. Sering. Oke, kalau sering pasti dibaca. Alladzina. Oke, alladzina kelompoknya siapa? Ya, ini alladzi mausul. Mausul. Oke, alladzina artinya apa? Orang yang. Orang yang. Ayo, ada yang masih ingat di pertemuan kedua jilid 1? Setiap ayat yang berawalan dengan isi mausul menunjukkan apa? Ada yang masih ingat? Ayo kita ulang-ulang dulu nih. Setiap ayat atau kalimat yang berawalan dengan isi mausul menunjukkan apa?
penjelasan ayat Bagus. sebelumnya ya. Nah, itu dia penjelasan terhadap ayat sebelumnya. Kalau diterjemahkan dalam kurung yaitu ya, berarti ini sebuah jawaban dari ayat sebelumnya. Berarti dalam kurung yaitu orang-orang yang. Ayo kata selanjutnya. Selalu diulang atau tidak? Itu dulu selalu diulang atau tidak? Iya. Tidak, oke tidak ya. Kalau tidak, di teori pertemuan ke-9, dua kemungkinan. Dia isim atau fiil, karena cuma dua kemungkinan tuh. Dia isim atau fiil? Fil. Fiil bagus. Fiil terbagi lagi menjadi tiga fiil. Apakah itu? Fil jamak. Oke, fiil apa nih? Fil madi. Fiil madi. Mudori, mudori. Fiil mudore. Oke. Mudori. Kalau fiil mudore, setiap fiil mudore yang berawalan ya dan berakhiran waw dan nun domirnya pasti. Uh, Ayo, silakan dilihat di halaman hum. mah. Hum. Berawalan Iya. ya, berakhiran waw dan nun berarti domirnya pasti. Huwa. Oke. Antum. Antum, kalau antum berawalan tak, berakhiran waw dan nun. Ini Oh. berawalan ya. Eh, Oke, yang lain. iya. Oke, yang lain mana suaranya nih? Mungkin lagi kegiatan ya. Oke, kalau berawalan ya, berakhiran waw dan nun berarti domirnya pasti Hum. hum ya. Bagus, domirnya hum. Naam. Oke, hum ya. Berarti ini dari kata nakodo yang kudu ya. Ya, yang kudu itu artinya melanggar. Oke, berarti kalau terjemahkan menjadi mereka mereka melanggar ya, karena kan kalau kita lihat di jilid satu, setiap kata yang memiliki domir maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Oke. Nah, ini baru. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk di pembelajaran yang baru. Jadi memang pertama-pertama ini langsung seret dengan pembelajaran. Oke, kita ulang dulu ya. Kita fokus ke isim. Isim itu kan ciri-cirinya ada 9 ya. Dari 9 ciri-ciri tersebut, maka mengkerucut menjadi dua ya. Yang pertama al-ma'rifah dan yang kedua apa? Nakiroh. Kalau al-ma'rifah itu kan isim yang berawalan al ya. Isim yang berawalan al, itu yang pertama. Yang kedua, isim doi musyarraf, kecuali isim zorof. Terus kemudian isim nakiro itu adalah isim yang tidak berawalan al. Nah, dari dua isim tersebut, dan ingat kaidahnya, setiap isim itu asalnya harokatnya adalah rofa atau domah. Berarti kan ya, setiap isim itu asalnya harokatnya adalah rofa atau domah. Kalau dia berawalan al, perhatikan ya, kalau dia berawalan al, maka harokat ujungnya domanya satu. Nih, kalau tidak berawalan al, harus tahu dulu ya. Kalau tidak berawalan al, maka harokat ujungnya ada dua, tanwin ya. Nah, kita lihat nih kata ahad. Ahad ini kan isim. Tidak ber, kita lihat nih isimnya dia berawalan al atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Berarti kalau tidak, harokatnya satu atau dua? Asalnya dulu ya. Dua. Dua. Dan isim asalnya doma ya. Berarti ahad dibaca apa asalnya? Ah, Ahdun. ahdun. Begitu caranya ya. Ini metodenya nih. Ahdun, tapi ada yang masih ingat tidak waktu jilid satu ya, setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah maka ada yang masih ingat, setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al-ma'rifah maka Dibuang. dibuang satu harokatnya. Dari Satu. kata ahdun menjadi apa? Ahdu. Ahdu, asalnya begitu ya. Hanya saja dari kata ahdu ini berubah menjadi ahda. Kenapa demikian nanti akan dijelaskan. Dari kata ahdun menjadi kata ahdu dan menjadi kata ahda. Oke, lanjut kata selanjutnya. Ayo, kata selanjutnya ini Allah. Lafat Allah ini al-ma'rifah atau nakiroh? Al-ma'rifah ya. Berarti harokat ujungnya berapa?
Satu. Oke, harokatnya satu. Berarti asalnya lafadz Allah dibaca apa? Sesuai dengan kaidah isim. Allah, Ya. Hmm. Allahu dulu ya. Oke, Allahu dulu. Disimpan nih. Ini metode pertama nih. Oke, kita lanjut. Lanjut teman-teman sekalian. Kita lanjut. Ayo mim nun selalu diulang ya. Mim nun itu min. Ayo masih ingat selalu diulang kelompoknya siapa? Mim nun min sudah dihafal waktu itu. Harfu jer. Harfun jar. Oke. Kata selanjutnya yaitu ba'diyah, tapi karena diawali dengan harfun jar mim ba'di, ba'di itu zorof ya, yaitu setelah misak. Misak ini isim, dia tidak berawalan al, berarti asalnya dibaca apa? Misah, Pun. misakun. Tetapi ingat, setiap isim yang bertanwin bertemu dengan al-ma'rifah termasuk isim domir, berarti Hmm. oke, hu ya, hilang satu roh. Kita kembalikan dulu ke asalnya ya. Terus kemudian hu kita lewati misak artinya perjanjian. Wow, kelompoknya siapa yang masih ingat? Atof. Atof, bagus. Kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak selalu diulang ya. Berarti kelompoknya siapa nih? Kan kalau tidak selalu diulang dua kemungkinan isim atau fiil. Fil. Fiil, fiil apa itu? Mudore. Bagus, fiil mudore ya. Ciri-cirinya berawalan ya yutatu. Setiap fiil mudore yang berawalan ya dan berakhiran waw dan nun domirnya pasti Hum. hum, bagus. Dari kata memotong Hum. atau memutus. Berarti kalau terjemahkan mereka memutus. Ayo kata selanjutnya ma ini mausul apa yang amaro. Kita lanjut saja ya amaro ini fil madi telah perintahkan. Siapa yang memerintahkan lafaz Allah? Berarti Allah ini asalnya dibaca apa? Allah kaidahnya Hum. Allahu ya. Kan asalnya isi itu rofa. Terus kemudian langsung saja kita habiskan bihi dari kata bihu menjadi bihi. Bihi itu dengannya an. An ini an yansibah. Terus kemudian kata selanjutnya ada kata yusolu. Asalnya yusolu ya, tapi karena di awal dengan huruf an menjadi kata an yusolah. Wawunya ini dan wayuf siduna ini fiil mudoreh domirnya hum. Oke, domirnya hum wayuf siduna fil art. Al art kan asalnya apa dibaca nih al art? Al ardu. Al-ardu. Oke, al ardu asalnya dulu ya. Ulaika mereka hum mereka al khosiruna ini di isim ya domirnya banyak. Oke. Ini langkah kedua nih teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita langsung saja. Silakan buka bukunya. Yang buku yang baru, silakan buka di halaman ke berapa? Maaf. Silakan buka di halaman ke 11, 14 ya. Bentar. 12 silakan. Maaf. Silakan dibuka di halaman ke 11. Dan ingat ini penting sekali ya. Kalau kita tidak melewati ini nanti akan sulit untuk bab-bab selanjutnya. Oke, silakan dibuka di halaman ke-11, teman-teman sekalian. Nah, di halaman ke-11 ini kita masuk di namanya syibhul jumlah. Perhatikan teman-teman sekalian. Jadi begini nih definisi sederhananya ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu kan terdiri dari tiga rangkaian ya. Ada namanya SOP ya, subjek, terus kemudian apa? Predikat, Predikat. terus kemudian terakhir Oke. objek. Bagus. Objek. Subjek, predikat, lalu objek. Nah, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, itu umumnya kalimat tersebut terdiri dari dua buah kata saja. Ada namanya kata yang pertama namanya mubtada dan ada yang kedua namanya khobar. Atau juga ada namanya kata pertama namanya fi'il dan kata yang kedua namanya fa'il. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata di dalam bahasa Arab ada dua kata tersebut yang ternyata belum dianggap sebagai kalimat. Nah ini nih disebut dengan syibhul jumlah.
Siapa itu? Dan di sini kita akan mempelajari tentang istilah. Dan sini kita harus kuat ya. Inilah langkah terakhir untuk bisa baca kitab nih. Pertama yaitu kelompok pertama namanya kelompok asli. Kelompok yang kedua namanya terkasroh. Kelompok yang ketiga namanya terkasroh lagi. Dan kelompok yang keempat namanya seimbang. Jadi harus tahu nih empat kelompoknya nih ya. Kita akan mempelajari tentang istilahnya. Ayo, yang pertama isim mausul. Ada yang masih ingat isim mausul yang mana nih? Mana suaranya? Isim mausul yang mana? Ayo. Ya. Isim mausul alladzi Nah, alladzina itu dia. Bagus. Nah, setelah isim mausul, istilahnya namanya silah. Jadi kita harus tahu tentang istilah-istilah nih ya. Jadi setelah isim mausul, maka kata setelahnya namanya silah. Terus kemudian ada namanya isim isyaro. Ada yang masih ingat isim isyaro itu yang mana? Ayo. hadhihi ustaz. Bagus. Maka setelah isim isyaro namanya apa? Musyarun. Masyaallah ilaih. Musyarun ilai. Harus tahu nih definisi. Oke. Kelompok kedua namanya terkasro. Isim zorof. Ada yang masih ingat isim zorof yang mana? Tahta amama Nah, itu dia. Maka setelah isim zorof namanya apa? madrub. Madrub Madrub. ustaz. Bagus. Terus kemudian ada lagi namanya harfun jar yang sudah dihafal ya. Ayo, harfun jar yang mana? Min ila an Bagus. ala Oke. Min, Maka setelah huruf jar, istilahnya namanya apa? majrur. Dan dia termasuk kelompok terkasroh ya. Jadi nanti harokatnya ini wajib terkasroh. Kelompok ketiga namanya terkasroh lagi. Apa nama lainnya? Namanya mudof mudof ilai. Harus ingat nih, makanya harus kuat nih di ilmu dasarnya nih. Namanya mudof mudof ilai. Kapan mudof mudof ilai terjadi? Ini rumusnya di bawah nih. Kalau isim nakiro ketemu dengan isim al-ma'rifah. Ayo kita ulangi lagi nih. Isim nakiro yang mana nih? Ayo. Isim nakiro yang mana? Silakan. Isim yang ya, zorof. oke, isim nakiro adalah isim yang tidak berawalan al. Al. Oke, itu harus kuat dulu di dasar ya. Kalau isim al-ma'rifah yang mana nih yang tadi sudah disebutkan? Sebutkan isim Isim yang al-ma'rifah. berawalan al ustaz. Bagus, isim yang berawalan al yang kedua. Ayo, yang baru bergabung ya. Yang kedua, Nama, semua isim doi mau. Mau syarah. Nah, itu dia tuh. Jadi ingat kaidahnya. Semua isim doi mau syarob, domir, istifham, mausul, isyarah dan zorob dianggap semuanya al-ma'rifah kecuali isim zorof. Oke. Oke, jadi harus tahu kaidahnya ya. Terus dan dia harokatnya wajib terkasroh. Dan yang terakhir namanya kelompok seimbang. Jadi kelompok seimbang itu adalah punya punya dua nama ya. Yang pertama namanya sifat mausuf atau naat man'ut. Kapan itu terjadi? Kalau isim nakiroh ketemu dengan isim nakiroh atau isim al-ma'rifah bertemu dengan isim al-ma'rifah. Ustadz bingung nih sebentar, sebentar. Nanti kalau kita praktek, insya Allah kebingungan itu menjadi semakin menipis. Oke, kita harus tahu dulu nih rumusnya ya dan wajib kita baca. Perhatikan teman-teman sekalian namanya syibuhul jumlah. Perhatikan cara bacanya. Dan ingat ada yang dibaca dua kali, ada yang dibaca satu kali. Jadi saya kasihkan ya mausul silanya ini kodenya dua. Isyarah musyar ilainya ini tidak ada kodenya. Dorob madrub ini kodenya, maaf, jar majrur juga kodenya dua. Bagaimana cara maksudnya dua kali dibaca? Perhatikan. Syibhul jumlah mausul silah berarti dua kali ya. Isyarah musyar ilai. Dorob madruf jar majrur dua kali. Jar majrur mudhof ilai dua kali juga mudhof ilaihnya. Mudhof ilai nakiro al ma'rifah sifat mausuf na'at man'ut nakirah sifa al-ma'rifah harus tahu ya. Oke, sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. mau, Sibhul mau, jumlah mausul sila mausul sila isyarah musyar ilai Usai ilai. dorob Musyarun. mazruf Muhammad, jar Oh, majrur majrur.
jar majrur mudhafun ilaih Mudhaf ilaina kiro al-ma'rifah ma'rifah sifah mausuf mau naat naat majrur nakiro nakir nakirah sifah sifat ma'rifah al-ma'rifah al-ma'rifah. Jadi ingat teman-teman sekalian, saat ini kita hanya fokus mencari syibhul jumlahnya. Jadi ingat ya, kita fokus mencari apa? Syibhul jumlah. Ayo kita kembali ke bagian praktek teman-teman sekalian di halaman ke buku barunya ya, di halaman ke-28 ayat ke-28 juga. Maaf 27. Ayo. Nah, ini nih alladzina yanquduna ini termasuk syibhul jumlah. Ayo, ada yang tahu tidak namanya istilahnya dalam syibhul jumlah alladzina yanquduna apa? Yuk. Mausul Oke, silah. bagus. Begitu caranya ya. Kita urutkan dulu nih. Ingat kata kuncinya adalah kata pertama ya. Alladzina. Kita kembali ke syibhul jumlah ya. Kata alladzina dia termasuk isim mausul atau tidak? isi mausul Ustaz. Bagus. Berarti kata setelahnya namanya apa? Silah. Istilah itu istilahnya ya. Berarti alladzina yang kuduna di dalam syibhul jumlah namanya apa? Mausul silah. Terus kemudian kata selanjutnya yang kuduna ahdu. Oke, tidak termasuk syibhul jumlah. Ini ada lagi nih. Ahdu. Asalnya kan dibaca kata ahdu ya. Kata ahdu atau Allah atau ahdallah. Ayo ahdallah ini syibhul jumlah. Ayo silakan dalam kata ingat katanya kata kuncinya ahdu dan Allah. Dalam syibhul jumlah namanya apa? Ustadz masih bingung. Kalau masih bingung sama-sama kita cari ya. Oke, Dhorob madrub Ustaz. kita lihat dulu ya. Kita urutkan, Mudhaf maaf. ilaih. Kita urutkan dulu ya. Dari kelompok pertama, ingat kata ahda dan Allah. Ingat kata ahda dulu ya. Fokus kata ahdanya. Ayo kata ahda, dia termasuk isim mausul atau tidak? Bukan. Tidak, Bukan. Oke, gugur. Kita ke bawahnya nih. Kata ahda, dia termasuk isim isyarah atau bukan? bukan Ustaz. Oke, bukan ya. Berarti kelompok pertama gugur. Begitu metodenya tuh. Kita pindah ke kelompok kedua terkasroh. Kata ahda, dia termasuk isim zorof atau bukan? Iya Ustaz. Bukan. Isim zorof, bener nggak nih? Kata ahda, Benar Ustaz. yakin? Kalau zorof yang mana tuh? Emang ada kata ahda? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Bukan. Oke, bukan. Oke, berarti zorof mazrub gugur. Kita kembali ke bawahnya nih. Kita ke bawahnya. Kata ahdallah, kata ahda, dia termasuk harfun jar atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, bukan ya. Berarti cuma dua kemungkinan nih, kelompok 3 atau keempat. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, untuk masuk di kelompok 3 dan kelompok keempat, kata kuncinya cuma dua. Harus ketahui nih. Apa kata kuncinya? Yaitu al-ma'rifah atau nakiroh. Jadi harus tahu dulu tuh kelompok apa namanya kata kuncinya. Sekarang kita kembali kepada ayat tersebut. Kata ahda ini al-ma'rifah atau nakiroh? Nakiro. Alasannya, Tidak ada alif lamnya. nah itu dia. Makanya kita kasih simbol N, nakiroh. Lafat Allah, dia al-ma'rifah atau nakiroh? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah, karena dia berawalan al. Oke, baik. Sudah dapat kesimpulannya ya. Di dalam syibhul jumlah, nakiroh ketemu al-ma'rifah namanya apa? Mudhaf ilaih. Nah itu dia. Kita baca dulu deh kembali rumusnya. Syibhul jumlah 1, 2, 3. Syibhul jumlah mausul sila isyrob musyad zorob Musyad ilaih mazrub jar majrur mudhaf ilaih mudhaf mudhafun ilaih kira al-ma'rif mausuf mausuf naat naat mansuf nakirah sifah ma'rifah al-ma'rifah sifah al-ma'rifah. Bagus. Oke, baik teman-teman sekalian. Makanya kalau mudhof ilaih nama lainnya apa? Tadi terkasroh. Makanya dari kata lafaz Allahu berubah menjadi apa harokatnya?
Ahdallah menjadi ahdallah. Dawahi. kasrah. Ahdallahi ya, makanya namanya terkasro tuh karena dia mudhof ilai. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Min ba'd. Oke, min ba'd. Ini termasuk dia juga syibhul jumlah. Saya kasih tanda nih ya. Warna merah deh. Ayo. Ternyata min ba'd ini ternyata dia termasuk kelompok syibhul jumlah. Ayo, ada yang tahu kira-kira min ba'd dalam syibhul jumlah namanya apa? Dorof. Min ba'd. Kalau mim jer. Min jer. Bagus. Setelah harfun jer namanya Majrur. bagus. Jer majrur ya. Berarti kalau jer majrur nama lainnya apa? Terkasroh. Terkasro. Terkasrah Ya, 3. makanya terkasro ya dari kata ba'da menjadi kata min ba'di. Ayo lanjut nih, masih ada ternyata ba'di sama misak. Ternyata ini juga termasuk syibul jumlah. Ayo coba dicari ba'd sama misak. Perhatikan ba'di dan misak dalam syibul jumlah namanya apa? Kita urutkan dulu deh sama-sama ya. Ayo dari kelompok pertama. Dari kelompok pertama ingat kata-kata ba'di misak. Ayo dari kata ba'di dia termasuk isim mausul atau bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Oke, gugur. Dia termasuk isim isyarah atau bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Gugur kelompok 1 ya, pindah ke kelompok 2. Kelompok terkasro. Dia termasuk isim dzorof atau bukan? Iya Ustaz. Oke, maka kata setelahnya istilahnya Mazro. bagus. Nama lainnya terkasro. Terkasrah. Makanya kalau kita lihat teman-teman sekalian, dari kata misakun menjadi kata misaki ya. Kenapa? Karena dia namanya apa? Dzorof mazrub ya. Karena mazrub itu terkasroh. Oke, misaki. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut. Ternyata misaki sama hak ini juga termasuk syibul jumlah. Ayo, pelan-pelan kita cari ya. Misaki dan hak ini termasuk syibul jumlah. Ayo, ada yang bisa tebak kelompoknya siapa? Mudhaf-mudhafun ilaih Ustaz. Bagus. Alasannya Al-ma'rifah an-nakirah isim nakirah berjumpa dengan al-ma'rifah Ustaz. oke, pertanyaannya kenapa domi termasuk al-ma'rifah? Bagaimana kaidahnya? Doi mau sorof. Bagus, itu dia ya. Semua isim doi mau syaraf dianggap sebagai apa? Al-ma'rifah ya. Kecuali isim dzorof. Bagus. Berarti mithaqihi mudhaf mudhaf ilaih atau nama lainnya apa? Mudhaf mudhaf ilaih? Terkasroh. Terkasroh, begitu ya. Baik, lanjut. Wa yaqta'una ma amara. Oke, ayo langsung saja ini kata ma amara. Ma amara termasuk apa? Syibul jumlah. Ayo langsung ditebak saja apa itu? Yang lain mana suaranya? Sifat. Ma amara syibul jumlah. Siful jumlah. Mausul Ustaz. Oke, mausul. Bagus. Berarti mausul apa lagi? Mausul. Mausul apa tadi istilahnya? Mausul silah Ustaz. Mausul silah. Oke, langsung saja. Ayo bihi syibul jumlah. Jar majrur Ustaz. Jar majrur bagus. Makanya dia nama lainnya apa? Terkasro ya. Dari kata bihu menjadi bihi. Ayu sholawayub. Ayo fil ar. Jar majrur atau terkasrah Ustaz. Oke, jar majrur atau terkasro. Ayo lanjut ulaikahum. Ayo ulaikahum Mausul mausul silah. atau yang lainnya nih. Ulaika al-ma'rifah atau nakirah. Mausul silah Ustaz. Oke. Kata yang lain mungkin ulaika al-ma'rifah atau nakirah. Al-ma'rifah. Al-ma'rifah alasannya. Ya. Doi mau syaraf Ustaz. Doi mau syaraf. Oke. Sekarang humnya al-ma'rifah atau nakirah. Al-ma'rifah. Ma'rifah. Alasannya. Doi mau syaraf Ustaz. Doi mau syaraf. Al-ma'rifah kata al-ma'rifah dalam syibul jumlah namanya apa? Sifat mausuf. Nah itu dia sifat Na'at. mausuf ya atau naat makna, tapi nanti akan kita
bedah lebih dalam. Begitu teman-teman sekalian, ini pertemuan pertama di jilid kedua ini sebagai pemanasan dulu ya. Karena nanti kita harus tahu nih, intinya adalah dari 9 ciri-ciri isim itu terbagi menjadi dua ya. Ada namanya al-ma'rifah, ada namanya nakiro. Harus kuat dulu di sini nih. Kalau al-ma'rifah terbagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama isim yang berawalan al. Yang kedua, semua isim doi mau syaraf, domir, istifham mau syaraf dan zorob semuanya dianggap sebagai al-ma'rifah kecuali isim zorof. Begitu ya caranya teman-teman sekalian. Dan setelah itu kita langsung mencari di bagian syibhul jumlahnya. Kalau diterjemahkan, yaitu orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah setelah ditegakkannya perjanjian tersebut. Berarti ini kan orang-orang yang melanggar ya. Wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka itu memutuskan atau memotong ma amarallahu bi, apa yang telah Allah perintahkan. Ayyu shola wa yufsiduna fil ar, yang hendak disambung dan mereka melakukan kerusakan di dalam bumi. Mereka masih ingat ulaika kan artinya mereka, hum juga mereka. Bagaimana kaidahnya di jilid 1? Setiap kata dalam bahasa Arab melakukan pengulangan 2 kali, makna itu menandakan apa? Kata tersebut apa? Taukid. Taukid. Berarti kalau terjemahkan, mereka sungguh orang-orang yang khosirun, orang-orang yang rugi. Adapun kaidahnya teman-teman sekalian nanti bisa ditambahkan ya. Oke, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, dan juga untuk pertemuan pertama ini tidak ada tugas hafalan atau yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke. Dianggap cukup, dan jangan lupa teman-teman sekalian wajib di absen ya. Ada yang baru bergabung. Afwan Ustaz, Anda telat baru selesai sholat. Oke, 6. Oke, nanti bisa melihat rekaman ulang ya. Sebentar kita tutup dulu rekamannya. Maaf. Oke. Kita tutup. Nanti bisa melihat rekaman ulangnya bagi yang ini supaya benar-benar bisa maksimal ya. Bisa maksimal. Oke. Kalau sudah tidak ada, nanti untuk pertemuan ini nanti akan kita share ya. Jangan lupa di absen ya, isi absennya. Karena absen kehadiran itu nanti mempengaruhi dengan nilai kehadiran. Apa nilai untuk gelar non-akademiknya, terutama teman-teman mahasiswa yang ikut program di RPL. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.